Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bi syami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linalir rahmah wal maghfirah wa itqim minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para yai, sesepuh, semuanya, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Ansor, kaum muslimin, kaum muslimat, nahdiyin, nahdiyat, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wa afiat, kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita dari awal kita puasa sampai nanti kita gul dalam melaksanakan ibadah puasa senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Ansor, sahabat Bangsar yang semua saya banggakan. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliaulah Nabi yang kita harapkan syafaatnya dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah pada momentum puasa kali ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Tentunya di dalam puasa itu ada, di dalam bahasa Arab ada yang mengatakan as-saum, ada yang mengatakan siyamun, soma yasumu saumun, atau soma yasumu sauman, atau soma yasumu siyaman. Ada yang mengatakan puasa itu bahasanya adalah saum, terdiri dari 3 huruf, sin, wawu, dan mim. Dalam masing-masing huruf itu mengandung beberapa makna yang telah diterangkan di dalam beberapa kitab. Yang pertama adalah huruf shad. Shad tadullu ala sumti. Shad menunjukkan, di dalam kata saum, shad menunjukkan kata diam, sumtun diam. Diam dari segala sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa, yang dapat membatalkan ganjaran puasa. Diam di sini adalah menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, mulai dari fajar sidik, munculnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Dan di situ kita menahan. Tidak hanya menahan secara fisik, menahan lapar, menahan dahaga, kemudian menahan untuk tidak berkumpul suami istri, itu hanya menahan secara fisik, tapi kita menahan secara batin kita, menahan secara jawarih kita, anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momentum puasa ini bagaimana kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya, bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti diharapkan ketika kita keluar dari puasa ini, kita benar-benar menjadi orang yang gul, orang yang sukses di dalam menjalankan puasa ini. Sehingga setelah puasa ini di Syawal seterusnya kita tetap terbawa nuansa puasa ini.
untuk menahan menyakiti orang lain, untuk menahan tidak berbuat kezaliman kepada orang lain, baik dari lisan, tangan atau kaki, bahkan dari mensos atau jari-jari kita yang menahan gitu. Ada yang mengatakan shot tadulu ala sobri, shot menunjukkan makna sabar, di mana puasa Ramadan ini mengajari kita semua untuk selalu bersabar di dalam taat atau bersabar di dalam kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika di rumah kita masih ada makanan, di rumah kita masih ada minuman, kemudian di rumah kita masih ada istri-istri kita. Ketika di rumah ada makanan, di rumah ada minuman, pada dasarnya kita bisa makan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi kita tahu sabar di dalam ibadah, di dalam menjalankan ibadah puasa. Akhirnya makanan itu tidak kita makan, minuman tidak kita minum, dan istri saat siang Ramadan tidak kita bergaul dengan istri-istri kita. Akhirnya apa? Sabar itulah sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada halnya sabar di dalam kita itu menjauhi atau menghindari diri dari perbuatan maksiat. Biasanya kalau siang Ramadan ini kadang banyak tetangga-tetangga kita yang yang ibu-ibu, yang mbak-mbak biasanya ada di teras rumah, petan dan lain sebagainya, ngobrol ke sana ke sini. Akhirnya ada momentum puasa, mereka kadang bisa menyegah diri. Ojo gibah, ojo ngrasani nembe poso. Akhirnya tidak jadi untuk gibah, tidak jadi untuk merasa lain karena gara-gara puasa. Atau ini yang angker banser teman-teman semuanya ini, kadang di suatu tempat A, B, C atau di warung yang tadinya bisa membicarakan kejelekannya sana sini, akhirnya dengan momentum puasa ini kita sabar untuk tidak berbuat kejelekan, baik dari ghibah atau apapun. Itu sabar di dalam kita untuk mencegah diri tidak melaksanakan maksiat. Ada kalanya dalam suatu kitab shot itu menunjukkan tadu ala sodaqah. Shot menunjukkan makna sodaqah dalam artian ketika kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan ini, Masya Allah, sedekah itu sangat banyak bertebaran di mana-mana, yang tidak akan kita temui di luar bulan Ramadan atau di luar bulan puasa. Bagaimana takjil diberikan, di mana setiap maghrib kadang ada yang datang ke mushola memberikan takjil, memberikan makanan ringan. Kemudian saat tadarus juga sama, ada yang memberikan makanan ringan untuk persiapan tadarus dan seterusnya. Ada nanti di momentum bulan Ramadan ini banyak sekali menjelang lebaran, tetangga-tetangga kita saling kasih dan saling memberi, kadang berupa ingkung atau ayam, kemudian diserah ke tetangga sini, semua hampir dilaksanakan setiap orang melaksanakan sedekah seperti itu. Nah, kemudian endingnya adalah nanti pada saat kita melaksanakan atau memberikan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu hanya diberikan pada saat kita berpuasa. Zakatul abdan, semua jiwa, semua badan melaksanakan zakat fitrah. Berbeda halnya dengan zakat mal. Ini sehingga momentum puasa itu sedekahnya luar biasa. Yang tadinya banyak orang yang menahan diri untuk bersedekah, tetapi di momentum puasa seakan-akan tangannya sangat ringan sekali untuk memberikan sedekah dan seterusnya. Apalagi nanti di momentum lebaran, itu juga sedekahnya kadang tidak selesai. Bahkan setiap ada anak kecil yang main ke tempat kita, kadang kita menyisihkan 5.000 atau 10.000, bahkan orang-orang yang kaya kadang 20.000 atau 50.000 untuk memberi uang sahur kepada anak-anak, berbagi kebahagiaan kepada anak. Itu shot yang ada di dalam
kata saumun. Yang kedua yaitu huruf wawu. Wawu tadullu alal wiqayah. Wiqayah di dalam artian adalah menjaga, membentengi, memelihara. Sehingga ada kata-kata dalam bahasa Arab sorobnya itulah waqayaki wiqayatan, menjaga. Sehingga puasa ini dahaga yang kita rasakan, lapar yang kita rasakan, bahkan terik panas matahari, mungkin itu salah satu cara Allah untuk menjaga diri kita besok biar tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu semuanya, jagalah keluarga-keluargamu semuanya dari api neraka. Ya, salah satu momentum untuk menjaga diri kita agar besok tidak masuk ke dalam nerakanya Allah adalah melalui puasa di bulan Ramadan ini. Sehingga selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, kami wajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa, supaya dengan puasa itu kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada balasan lain, tidak ada hadiah lain kepada orang-orang yang berpuasa bertakwa kecuali jannah, kecuali surga pun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, lisaimi fitratani, untuk orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan dua. Ya alisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa mendapatkan kebahagiaan dua. Ingda iftar, kebahagiaan ketika dia menunggu saat berbuka puasa. Wa ingda liqa'i rabbik, ketika dia besok di yaumul qiyamah dijanjikan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, puncak dari kenikmatan yang ada. Kemudian yang nomor 3, shad, wawu, kemudian mim, saumun. Mim yadullu alal mulki. Mim menunjukkan makna raja. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita akan menjadi raja. Raja bukan berarti harus berpangkat tinggi, memiliki harta yang banyak, tidak, tetapi hati kita merasa senang, merasa bahagia, merasa semuanya terbebas dari menjalankan yang telah dijegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga rekan-rekan Banser semuanya, Ansor, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, di dalam momentum kita berpuasa ini kita melatih diri kita, melatih untuk melawan hawa nafsu, sehingga akal kita, hati kita menjadi raja, dapat mengalahkan nafsu-nafsu kita, dapat mengalahkan setan-setan yang ada di diri kita. Sehingga raja di atas raja, kita tidak didikdaya, kita tidak didikte, kita tidak dikalahkan oleh nafsu kita. Raja sesungguhnya seperti itu. Atau kalau enggak, ketika kita besok sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah ditempatkan kepada tempat yang paling baik, surganipun Allah Subhanahu wa taala, atas dasar puasa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini. Sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Ansor, Banser, muslimin muslimat semuanya, semoga puasa kita pada hari ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semuanya kita keluar dari selesai menjalankan puasa ini menjadi kawaladin waladatu umum, seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya, dalam artian tidak memiliki dosa sama sekali, kemudian jannah adalah tempat kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan umur yang sangat panjang,
diberikan umur yang panjang, dapat menggapai, dapat ketemu untuk bulan puasa tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan keimanan kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.